Halo semuanya, kembali lagi di MV Project. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai cara deteksi gambar tapi menggunakan HP ya. Jadi kalian buka saja Play Store atau Apple Store atau apa yang di iPhone itu, aku nggak tahu. Kalian cari aja Ultralytics Hub. Nanti kalian install aja yang Ultralytics Hub paling atas ini. Sepertinya di iPhone juga ada. Kalau sudah, kalian buka aja. Nah, kalau kalian sudah buka, di sini nanti akan langsung disajikan YOLO bawaannya ya. Di sini kalau kita cek ya, dia sudah bisa mendeteksi, dan ini kita pakai modelnya adalah model yang YOLO 11 versi N ya, kalau nggak salah. Yep, versi N. Jadi ini FPS-nya kecil karena ya HP saya ini lumayan kecil speknya. Kalau kita ubah S, apakah bisa? Ya, di S juga bisa ya, dan FPS-nya terlihat dari tadi 9 FPS jadi tinggal 4 FPS ya. Oke, pertama disclaimer dulu ya, bahwa aplikasi ini masih dalam tahap pengembangan. Tapi yang bisa saya komplain untuk saat ini, salah satunya adalah performa aplikasi ini rasanya itu berbeda pada saat kondisi cahaya terang dan gelap ya. Misalnya kalau di gelap itu, walaupun saya lama, itu dia itu nggak turun performanya. Kalau di kondisinya cerah seperti di luar itu, lama-kelamaan akan melambat ya. Ini mungkin karena RAM saya sedikit, jadinya saat digunakan untuk menyimpan buffer kondisi cahayanya cerah, memerlukan memori lebih banyak, jadinya performanya jadi menurun gitu, walaupun di sini tertulis FPS-nya itu sama saja kurang lebih. Oke, kalau kalian pengen nambahin model kalian sendiri, kalian perlu ke hub.ultralytics.com ya. Jadi bukan ultralytics.com yang biasa ini, bukan. Ini yang hubnya, linknya ada di deskripsi. Kalau mau ngecek, kita bisa login dari GitHub atau Google atau Apple. Kita coba yang dari Google saja. Oke, jadi saat video ini dibuat, kalian itu nggak bisa upload model secara langsung ke Ultralytics Hub ya. Kalian itu harus melakukan upload dataset kalian, kemudian kalian training, baru kalian bisa gunakan modelnya. Oke, untuk menguploadnya sendiri itu kalian harus menggunakan format khusus ya. Formatnya itu seperti ini. Jadi nama dataset kalian, kemudian nanti ada folder image dan labels, dan di setiap image dan labels itu ada folder train dan file, dan setiap folder ini nanti ada image atau txt sesuai dengan format dataset kalian ya. Oke, pertama kalian upload dataset dulu ke tab dataset, kemudian pilih upload dataset di pojokan, kalian lihat example dataset. Nah, ini kalian download real example dataset ya. Oke, di sini kalian pilih salah satu, misalnya Coco 8 ini, kalian download saja nggak apa-apa. Kalau sudah, kalian ekstrak. Saya kasih contoh, misalnya kalian punya dataset di RoboFlow, kalian download saja. Misalnya YOLO V11, kalian pilih download, kemudian download saja. Setelah kalian download, kalian ekstrak, nanti mungkin akan dapat file kurang lebih seperti ini ya. Jadi train dan valid berbeda dengan format yang disupport seperti di bagian kiri ini. Formatnya adalah image dan label ya. Oleh karena itu, kita harus ubah dari format ini menjadi seperti formatnya itu seperti ini ya. Jadi ya, saya akan convert sebentar, saya timelapse ya. Oke, untuk sekarang untuk foldernya kita udah bikin kurang lebih sama dengan yang folder formatnya mereka. Berikutnya kita harus ubah format dari data YAML ya. Kalau kita buka di sini, oke, yang di bagian kiri ini adalah format data yang mereka contohkan, dan ini yang bagian kanan adalah yang punyanya RoboFlow ya. Jadi kita harus mengubah yang bagian trend, file, dan test ini sesuai dengan format yang tadi, yaitu untuk formatnya ini kurang lebih sama, walaupun tidak kalian kasih nomor seperti ini nggak apa-apa, kalian save aja. Kalau sudah, kalian kembali, kalian zip. Nah, setelah itu baru kalian bisa upload ya. Kalian create kalau sudah. Kalau sudah berhasil kalian upload, kalian masuk ke model, kemudian train model. Di sini kalian pilih dataset kalian, misalnya di saya tadi yang ini ya. Kalian klik continue saja, pilih model awalnya, misalnya saya pilih yang S, kemudian kalian pilih advance. Kalau kalian pengen ubah sesuatu atau tambah komen gitu, di sini bisa. Misal kalau di saya workernya itu kalau nggak zero itu bakal nge-crash, jadinya kita pilih worker zero sebagai contoh.
lalu kita klik continue. Nah, kalau sudah, kalian bisa pilih mau di mana ngetrainingnya. Kalian bisa pakai Google Colab atau pakai PC kalian sendiri. Kalian tinggal copy ini kemudian paste di Python kalian. Dan ya, kalian run aja Python ini, nanti dia akan ngetrain sendiri ya. Kalau misalnya trainingnya sudah selesai, kurang lebih seperti ini. Nah, nanti kalau di bagian deploy, nanti kalian bisa deploy di mana saja, terserah, misalnya di PyTorch atau TensorFlow atau bahkan NCNN juga ada di sini. Tapi yang kita pengen cek adalah di HP, jadi mari kita kembali ke HP tadi ya. Oke, perlu saya ingatkan lagi ya bahwa ini tuh aplikasinya masih dalam tahap beta. Jadi untuk saat ini entah kenapa kalau kita nggak lakukan private, misalnya kita jadiin projectnya ini jadi unlisted, di share sini ya, di share ini kalian jadiin unlisted seperti ini, dia itu nggak akan muncul di aplikasi HP-nya ya. Entah kenapa, mungkin nanti akan di fix di update kedepannya, tapi untuk sekarang kita jadiin private aja. Nah, kalau kita cek di sini itu tadi kan udah ada export yang lain-lain lagi kan, di sini sudah terlihat bahwa semuanya itu sudah exported. Nah, tapi di sini akan ada tambahan yaitu Ultralytics Android dan Ultralytics iOS ya. Jadi nanti kalian pencet saja export di Ultralytics Android, baru kalian bisa pakai modelnya ya. Di sini cara pakai modelnya, kalian pilih yang folder ini, pilih nama project kalian. Oh ya, tadi lupa tambahin project ya. Jadi kalian buat project dulu. Nah, kalau sudah, ini ada model yang kalian berhasil kalian train tadi ya. Oke, ini misalnya belum saya download, kita download lagi sebentar. Oke, jadi ini model yang berhasil saya train, dan bisa dilihat bahwa modelnya berhasil mendeteksi buahnya ya. Di sini FPS-nya lebih rendah daripada model S, padahal ini basisnya saya train di YOLO 11S ya, tapi tadi YOLO 11S dapat 4 FPS, kini berkurang tinggal 1 FPS. Tapi nggak apa-apa, ini cuma gara-gara spesifikasi handphone saya yang kurang bagus. Kalau misalnya kalian punya misalnya iPhone 15, ini bisa dapat kurang lebih 30 fps. Jadi jawabannya gimana? Bisa nggak kalian pakai HP untuk deteksi? Jawabannya bisa ya, tapi tergantung spesifikasi kalian dan optimisasinya. Misalnya kalian pakai model NCNN, itu mungkin hasilnya lebih cepat daripada ini. Kalau nggak salah ini tuh basisnya modelnya itu pakai TensorFlow ya, TensorFlow Lite kalau nggak salah. Jadinya ini masih lumayan berat, tapi masih bisa diefisiensikan lagi. Oke, mungkin itu untuk video hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan see ya.